Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Rabu tanggal 26 Agustus tahun 2020. Namun sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat ke-29. Demikian firman-Nya. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Sampai jatuh firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mengangkat tema dari sapaan Tuhan hari ini, yaitu ketaatan. Berbicara ketaatan, saudara-saudara yang terkasih, kalau bisa jujur dan memang harus jujur, banyak orang Kristen yang tidak suka dan merasa alergi jika mendengar khotbah tentang ketaatan. Karena yang ada di pikiran dan di benak orang pendengar adalah ketaatan selalu identik dengan larangan-larangan yang ada. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Sesuatu yang tidak boleh dilanggar, yang jika dilanggar ada saksi atau konsekuensinya. Seperti kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Ibrani 2 ayat 2b berkata demikian. Setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Saudara yang terkasih, karena itu tidaklah mengherankan jika orang lebih suka mendengar khotbah tentang berkat, keberhasilan, kemenangan, pemulihan, kesembuhan, mujizat dan sebagainya. Namun yang harus kita pahami dan kita sadari adalah bahwa berkat, keberhasilan, kemenangan, pemulihan, kesembuhan, mujizat adalah dampak atau upah dari ketaatan seseorang dalam melakukan firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketaatan sangatlah berharga. Atau bisa dikatakan ketaatan adalah harga yang mutlak jika seseorang ingin mengalami penggenapan janji Tuhan. Ketaatan bukanlah sebatas larangan atau melakukan sesuatu, atau keharusan melakukan sesuatu, tetapi merupakan keseluruhan gaya hidup yang harus dimiliki setiap orang yang percaya. Ketika ketaatan sudah menjadi gaya hidup dalam diri seseorang, maka melakukan firman Tuhan bukan lagi sesuatu yang menjadi beban atau hal yang memberatkan, melainkan menjadi sebuah kesukaan dan sukacita. Tuhan Yesus telah mendemonstrasikan ketaatannya kepada Bapa di surga sebagai gaya hidup di sepanjang hidupnya. Hal ini tersirat dari pernyataan-pernyataannya, saudara-saudara, sebagaimana yang tertulis dalam Yohanes 4 ayat ke-34. Demikian firman-Nya, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya, saudara, dikatakan menyelesaikan pekerjaannya, dituntut di sana adalah ketaatan. Inilah pekerjaan Tuhan. Tuhan memberikan perintah bukan bertujuan untuk membebani setiap pribadi, namun sesungguhnya saudara-saudara demi kebaikan kita sendiri. Karena memang Ia hendak menuntun ke jalan yang benar setiap orang percaya, supaya rencananya tergenapi, yaitu kehidupan yang berlimpah dan masa depan yang penuh harapan buat setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, yang mau memberi hati kepada Tuhan. Yang disesalkan adalah
ada banyak orang memilih tidak mau taat mengikuti jalan Tuhan. Padahal segala jalan Tuhan itu adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-10, saudara-saudara. Akibat dari ketidaktaatan, kita termasuk menggagalkan diri untuk menikmati berkat-berkat yang sesungguhnya telah Tuhan sediakan. Oleh sebab itu, melalui sapaan Tuhan saat ini kita diajak, jadilah pribadi yang tetap setia, tetap taat kepada Tuhan. Bagaimanapun situasi yang terjadi, ingatlah saudara-saudara, upah ketaatan adalah berkat Tuhan akan menjadi bagian hidup kita. Cepat dan lambat, berkat akan menjadi bagian kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga atas kesempatan yang indah yang Kau berikan buat kami, boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sapaan Tuhan melalui media YouTube ini. Tuhan, hamba-Mu berdoa agar setiap pribadi yang mendengarkan dimanapun berada, beroleh berkat dari Tuhan, beroleh kuasa dari Tuhan, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang ada persoalan mendapatkan jalan keluar. Pada saat ini hamba-Mu berdoa Tuhan untuk adikku, Mama Moses, yang lagi keadaan sakit. Engkau berkati Tuhan setiap yang dikonsumsi. Engkau berkati Tuhan Yesus setiap obat yang diberikan. Engkau berkati Tuhan setiap pelayanan yang diberikan, agar melaluinya kesembuhan terjadi. Tidak mustahil bagi Engkau Bapa di surga. Begitu juga setiap keluarga, izinkan hanya memanggil nama dengan kuasa Tuhan, kesembuhan akan terjadi. Begitu juga Tuhan, hamba-Mu tidak henti-hentinya berdoa untuk Opung Deborah, berikan pemulihan yang luar biasa buatnya Tuhan. Pakai dia tetap menjadi saluran berkat buat setiap keturunannya. Inilah doa kami Tuhan, yang kami panjatkan di pagi hari ini hanya melalui nama Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam buat kita semua.